Pak Sartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, Bos Adi, Pak Nurdin Halid, Pak Menteri, Pak Wamen yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama, saya sampaikan selamat Pak Erik yang sudah diberikan amanah kembali menjadi Menteri BUMN, Pak. Jujur kami sangat bersyukur Bapak bisa menjadi Menteri BUMN lagi. Sungguh kami 5 tahun duduk di tempat ini, Pak, kami merasakan berkat kepemimpinan Bapak, BUMN bisa bertransformasi seperti hari ini, Pak. Di tangan Pak Menteri juga, kalau kita lihat bahwa total aset BUMN sudah melampaui total aset Temasek, Pak. Bahkan dibandingkan Hasanah Benhad juga jauh begitu. Nah, di tahun 2023 saja, itu total aset BUMN sekitar 680 miliar US dollar atau setara dengan 10.400 triliun. Sedangkan Temasek hanya 360 miliar US dollar, Pak. Nah, dan karena itu saya kembali menegaskan kami benar-benar bersyukur Bapak dipilih kembali menjadi Menteri BUMN oleh Presiden Prabowo begitu. Juga kami sampaikan selamat kepada Trimasketer, ada Pak Doni Oskaria, kemudian Gus Aminuddin Ma'ruf. Ini saya bersyukur Pak, kemarin mungkin teman-teman banyak tidak tahu Gus Aminuddin Ma'ruf, kalau saya sudah tahu lama rekam jejak beliau, jadi saya optimis bahwa ke depan Kementerian BUMN kalau ada anak muda, kalau kemarin hanya ada Mas Teddy Barata, nah nanti ke depan insya Allah bisa jauh lebih baik lagi ke depan. Terutama juga Pak Doni Oskaria, kalau saya lihat bahwa Pak Doni dari profilnya hidupnya sudah selesai kan begitu Pak, dan duitnya udah cukup. Nah, jadi insya Allah tinggal bagaimana sekarang berbuat dan berbakti untuk negara kan begitu Pak. Cuman tadi pagi setelah saya scroll media sosial, oh ternyata Pak Doni punya saham di perusahaannya Raffi Ahmad, Pak. Nah, pastikan jangan sampai perusahaan Raffi Ahmad ini juga ikut masuk bekerja di BUMN, apalagi barusan kita baca Pak Doni menjadi salah satu komisaris di Pertamina, Pak. Nah, pastikan tuh agar tidak ada konflik kepentingan Pak di situ, Pak ya. Terima kasih. Kemudian Pak Menteri dan seluruh jajaran ada beberapa yang kami sampaikan, Pak. Yang pertama, Pak Menteri, sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2024 usulan dan realisasi PMN sangat besar sekali, yaitu mencapai 226,1 triliun begitu. Tentu ini tidak bisa dihilangkan, tapi harapan kami ke depan bisa terus diturunkan Pak. Apalagi hari ini pemerintah punya program makan gizi gratis yang angkanya juga fantastis, yaitu 400 triliun. Sedangkan kalau kita lihat anggarannya di tahun 2025 itu hanya disiapkan 71 triliun begitu Pak. Maka ke depan ketika PMN bisa diturunkan, bisa turut berkontribusi dan mensukseskan program yang menjadi prioritas dari Presiden Prabowo, yaitu makan bergizi gratis Pak. Nah, kemudian masih terkait program unggulan makan bergizi Pak. Akhir-akhir ini saya baca berita yang sama, yaitu tidak mengenakan. Ada salah satu wamen yang mewacanakan untuk mengimpor 2 juta sapi perah. Dan kemudian di saat yang sama beliau menyampaikan bahwa sudah ada 60 perusahaan yang siap untuk mengimpor sapi perah itu. Tapi di sisi lain kalau Bapak baca berita hari-hari ini, di Boyolali Pak, ada namanya UD Pramono yang itu mereka bergerak di bidang peternakan sapi perah, rekeningnya diblokir oleh Dirjen Pajak Pak. Tentu saya tidak sedang membahas benar atau salah, tapi lebih pada melihat ratusan peternak sapi perah ini bergantung hidupnya pada UD Pramono Pak. Bagaimana ternyata rakyat ini yang punya sapi-sapi perah ini selama ini menyalurkan hasil susunya ke UD Pramono, yang kemudian bahkan ketika mereka tidak punya duit, mereka UD Pramono itu memberikan pinjaman secara gratis kepada para UMKM ini Pak. Nah, pada konteks ini kami berharap Pak Erik melalui BUMN Pangan Pak untuk ikut turun membantu ini Pak, ekosistem yang sudah terbentuk di Boyolali ini Pak. Karena di sana itu peternaknya ada, off-takernya ada, yang memberikan pinjaman ada Pak, bahkan bunganya 0. Juga ada industri yang mau ngambil susunya, tapi kemudian ini hari ini karena UD Pramono tadi sedang bermasalah, maka kemudian susunya tidak bisa terserap, peternakan sudah mulai beralih dijualin. Nah, maka harapan kami membangun ekosistem ini tidak mudah, maka ke depan kita berharap BUMN Pangan Pak bisa Bapak tugaskan untuk turun ke sana, mengecek apakah bisa berkolaborasi untuk menyelamatkan ini, atau jika tidak PKBL Bapak bisa kolaborasikan dengan mereka agar ekosistem ini bisa tetap terjaga Pak. Nah, kemudian yang ketiga, saya mengapresiasi rencana Pak Prabowo untuk menghapus kredit macet UMKM, tapi sekali lagi saya berharap rencana hapus kredit macet UMKM itu bisa berjalan dengan benar Pak.
Karena kalau bicara kredit UMKM maka identik dengan BRI, Pak. Kami berharap jangan sampai tujuannya baik, yaitu menyelamatkan UMKM kita, tapi kemudian mengorbankan BRI ketika tata kelolanya nanti tidak baik begitu. Karena banyak sekali rakyat Indonesia yang hari ini menyagarkan hidupnya ke Bank BRI dalam rangka untuk mereka bisa bertumbuh begitu, Pak. Kemudian yang keempat, terkait dividen payout ratio. Saya mengapresiasi dividen yang disetorkan oleh BUMN kepada pemerintah pada tahun 2024 mencapai 45 hingga 50% Pak dari laba bersih. Maka jika kita bandingkan, angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan praktek di beberapa negara, sebut saja di Singapura 17%, di Hasanah Malaysia yaitu rasionya hanya 20 hingga 25%, kemudian di Sasak China 15-20%, dan kemudian kalau kita lihat di BUMN tetangga kita di Thailand hanya 25-30%. Nah, saya melihat bahwa ini satu prestasi yang luar biasa. Setoran dividen dari Kementerian BUMN ke negara menjadi yang terbesar dalam sejarah, Pak. Tapi harapan kami jangan sampai kemudian rasio dividen yang besar ini kemudian mengancam kemampuan BUMN untuk melakukan reinvestasi untuk menjaga kesinambungan mereka ke depan, Pak. Nah, maka kami minta tanggapan dari Pak Erik terkait hal itu. Kemudian yang kelima, Pak Menteri, saya jujur ketika Pak Presiden Prabowo saat itu akan mengumumkan nomenklatur kementerian, saya deg-degan, Pak. Karena saya khawatir bahwa kementerian ini akan dihapuskan, karena dalam berbagai pernyataan termasuk di diskusi-diskusi, termasuk di debat-debatnya Presiden saat itu, hawa-hawanya, nada-nadanya bahwa BUMN ini akan dihapuskan. Tapi saya bersyukur ternyata Kementerian BUMN tetap ada. Namun kemudian hari ini kami dibikin khawatir lagi, Pak. Kami deg-degan hari ini karena katanya pada tanggal 8 November nanti Presiden akan meresmikan namanya Danantara, Pak. Yang ingin kami tanyakan Pak Menteri, bagaimana sikap Bapak? Bagaimana pandangan Bapak terkait Danantara ini, Pak? Bapak setuju tidak? Karena kalau kami lihat, Pak, tujuan Danantara itu kan bagaimana mengoptimalkan apa yang sudah ada selama ini di BUMN. Yang kami lihat, kalau Bapak tadi paparan di halaman 8, di halaman berapa tadi? Dari total 47 BUMN yang sakit, Bapak mampu menyembuhkan 40. Jenengan tahu, Pak, dokter spesialis saja, Pak, tidak bisa menyembuhkan 40 orang sekaligus, Pak. Tapi ini BUMN yang sakit, yang itu tentu sangat kompleks sekali, lebih kronis daripada sekedar kanker, Pak. Tapi Bapak bisa menyelamatkan 40 dari 47 BUMN. Nah, maka yang kami ingin tanyakan, apa sebenarnya tujuan dari Danantara ini? Nah, kami ingin tanyakan juga kepada Bapak, ketika Danantara ini ada, sebenarnya apa tupoksi dari Kementerian BUMN? Kemudian juga bagaimana tupoksi dari Danantara, dan juga holding BUMN yang sudah Bapak bentuk, yang sebenarnya dalam kacamata kami sudah sangat bagus, Pak. Nah, maka kami ingin dijelaskan di tempat ini agar apa, Pak? Agar kemudian kelincahan Bapak dalam mengelola BUMN selama ini tidak terhambat dengan hadirnya Danantara yang dengar-dengar akan dipimpin oleh orang yang bermasalah di dalam persoalan Bank Senturi, Pak. Yang artinya rekam jejaknya masih juga dipertanyakan. Nah, jangan sampai sesuatu yang baik ini yang berdampak bagi negara dan juga rakyat kemudian jadi tidak optimal karena adanya Danantara begitu, Pak. Kemudian yang selanjutnya, Pak Menteri, terkait skandal pemberian kredit dalam jumlah signifikan kepada PT Galena Kalbar yang diduga melibatkan Wadirut Bank Mandiri Ibu Alexandra Askandar. Kasus ini mencuat karena kredit yang disalurkan ternyata tidak melalui prosedur yang seharusnya, dan terdapat indikasi bahwa prosesnya berlangsung dengan sangat cepat tanpa memperhatikan situasi dan kesehatan finansial perusahaan penerima. Jika benar ini terjadi, Pak, ini menunjukkan adanya pelanggaran serius dalam tata kelola dan integritas perbankan BUMN. Ini tidak hanya merugikan Bank Mandiri, tidak hanya menyakiti perasaan rakyat yang hari ini mereka mengakses kredit KUR saja, Pak. Rakyat mengakses kredit KUR 10 juta saja, prosedurnya sangat rumit, bahkan ujung-ujungnya tidak di-approval karena kuotanya sudah habis begitu. Tapi di satu sisi, Wadirut Bank Mandiri, Bu Alexandra, Pak, memberikan kredit yang jumlahnya ratusan miliar rupiah kepada seseorang yang diindikasikan dengan tata kelola dan prosedur yang tidak baik, Pak, begitu, yang tidak tepat begitu. Maka kami minta pada kesempatan ini kepada Kementerian BUMN untuk dengan serius mencermati kasus ini, karena kasus ini bukan hanya soal individu, Pak, tapi juga mencerminkan ketidakberesan dalam manajemen risiko dan pengawasan kredit di institusi BUMN. Kemudian yang terakhir, Pak Menteri,
Hari ini sedang ramai di media sosial soal bagaimana ternyata iPhone 16 dilarang masuk Indonesia, Pak. Tapi setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah, yaitu karena iPhone minta holiday, tax holiday 50 tahun. Emang gila ini Pak, iPhone ini Pak. Memang sudah layak diblokir dari negara kita, Pak. Maka harapan kami diminta kepada Menteri BUMN, Bapak ini kan jaringan luar biasa, pernah menangani sepak bola kelas internasional. Maka kami harap Bapak bisa turun tangan dalam hal ini agar kita tidak tergantung dengan namanya iPhone, Pak. Kita ini kemarin mikir, Masya Allah, mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja, minta syarat namanya tax holiday 50 tahun. Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone, Pak. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita, Pak. Ini pelecehan terhadap negara kita, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau iPhone sampai di blok banyak yang repot ini, Pak.